Suku Korowai adalah salah satu suku asli yang mendiami beberapa kabupaten di wilayah adat Amimha di Papua bagian selatan, seperti di Kabupaten Merauke, Bovendigel, Asmat, dan Kabupaten Mapi. Ketika antropolog mulai studi tentang suku ini pada tahun 1970, mereka tidak mengetahui keberadaan orang selain suku mereka. Suku ini baru berinteraksi dengan dunia luar sekitar 30 tahun yang lalu di pedalaman Papua, pegunungan, dan Papua Selatan. Populasi mereka sekitar 3.000 orang. Suku ini hidup di rumah yang dibangun di atas pohon yang disebut rumah tinggi. Nama lain yang dimiliki oleh suku Korowai adalah rumah Sem, yang dibangun dengan ketinggian sekitar 9 meter atau sekitar 15 kaki. Ini berguna untuk mencegah serangan binatang buas pada zaman dahulu atau bahkan serangan dari suku lain. Untuk mencapai ke dalam rumah, mereka membuat tangga yang terbuat dari sebatang kayu. Bahan yang mereka gunakan pun dari alam dan juga proses pembuatan rumah pohon menggunakan tangan, tanpa bantuan alat modern apapun, dan rangka rumah pohon dari batang-batang kayu kecil. Lantainya menggunakan cabang pohon. Sedangkan untuk dinding dan atap rumah, mereka menggunakan kulit pohon sagu dan daun-daun di hutan. Ada satu pintu untuk penghuni pria dan ada satu pintu lainnya untuk wanita. Rumah pohon suku Korowai juga terdapat sebuah perapian yang terbuat dari tanah liat yang digantungkan di atas ruangan terbuka, sehingga perapian tersebut mudah dipotong dan dibuang jika api tidak terkendali. Ciri-ciri fisik dan penampilan mereka tidak beda dengan suku lain yang berada di Papua. Menempati kawasan yang terletak kurang lebih 150 km dari Laut Arafura. Hidup dengan cara yang tradisional dengan cara berburu, bertani, menokok sagu untuk kehidupan mereka sehari-hari. Pohon sagu adalah makanan utama mereka, dan uniknya, semua yang ada di hutan bisa mereka manfaatkan untuk hidup mereka. Suku Korowai memiliki pembagian tugas sama seperti suku Kombai. Kaum pria bertugas menebang pohon dan pergi ke hutan untuk berburu, mulai dari kuskus, babi hutan, hingga burung kasuari. Sementara itu, kaum wanita dari suku ini bertugas mengasuh anak dan mencari sagu. Ciri khas dari kaum wanita suku ini adalah mereka biasa memakai rok pendek dan bahannya didapatkan dari kayu atau serat sagu. Suku Korowai memiliki kebiasaan hidup yang berpindah-pindah dari pohon ke pohon, dan mereka berbicara menggunakan struktur klausal atau bahasa yang berbeda pada umumnya. Hingga sekarang, Korowai tidak memiliki pengetahuan tentang kuman mematikan yang menduduki hutan mereka. Mereka begitu percaya bahwa kematian misterius disebabkan oleh Kakwa, atau penyihir yang mengambil bentuk laki-laki yang datang dari akhirat. Bagi Korowai, jika seseorang jatuh dari rumah pohon atau terbunuh dalam pertempuran, maka alasan kematian mereka cukup jelas. Seorang Kakwa harus dibunuh dengan cara dimakan, sebab Kakwa sebenarnya adalah orang mati yang memakan mereka yang dianggap sebagai sistem keadilan terbaik. Alat-alat yang mereka gunakan masih sangat sederhana, yakni bambu yang tajam untuk mengiris daging dan bambu untuk menampung air juga memasak air. Hewan peliharaan mereka adalah babi dan anjing, dan bagi mereka, babi memiliki nilai sosial dan biasanya dibunuh saat ritual atau acara-acara khusus. Sedangkan anjing mereka gunakan sebagai hewan berburu. Namun saat ini sudah banyak warga suku Korowai yang mulai membuka diri dan hidup berbaur dengan masyarakat modern lainnya di Papua.